selamat pagi. Good morning, Clarisha. Good morning, Lukita. Good morning, Jocelyn Witokin. Good morning, Felix, Rebecca. Hai, Rebecca. Kenzo. Oke, Kenzo, hari ini kita mau lanjutkan pembelajaran IPA ya, Kenzo. Di halaman 68, Kenzo. Iya. Mengenai lingkungan sehat. Ya, Rebecca. Oke, lingkungan sehat. Iya, good morning, Chen. Sudah hadir Chen-nya ya. Baiklah. Cara menjaga atau cara merawat lingkungan yang sehat. Bentar. Nah, ini cara untuk menjaga lingkungan sehat. Coba dulu Clarisha. Ya, Miss. Oke, good morning Clarisha. Good morning, Miss. Hari Selasa kita sudah mempelajari beberapa ya. Cara menjaga lingkungan sehat, yang pertama harus bersih toiletnya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ya. Ini sudah semalam ya. Mengenai tumbuhan sudah ya. Sudah ya, oke. Baiklah, berarti kita lanjut ke halaman 69. 69. Ya, halaman yang ada di sampingnya. Yaitu mengenai lingkungan sehat yang ada di rumah kita. Nah, apakah rumah Clarisha termasuk lingkungan yang sehat? Termasuk ya. Oke, baik Clarisha, boleh baca dulu sayang. Ya, Miss. Lingkungan rumah. Lingkungan rumah. Boleh baca nggak? Ya, Miss. Lihatlah rumahku. Rumahku tampak bersih dan rapi. Lantai rumah disapu. Lantai rumah juga dipel. Meja dan kursi dilap hingga bersih. Rumahku memiliki jendela. Jendela berguna untuk pertukaran udara. Jendela juga tempat masuknya sinar matahari. Kaca jendela rumahku selalu dibersihkan. Rumahku bersih dan rapi. Aku rajin membersihkan rumah. Iya, jadi si Clarisha ini dia rajin membersihkan rumah, jendela, kacanya, itu segera dilap sama si Clarisha ya. Nah, anak-anak yang di rumah seperti itu juga kan? Yang di kelas gitu juga. Nggak, misalnya kalian juga seperti itu, seperti si Clarisha, membersihkan dari mulai ruang tamu, dapur, kamar tidur, ruang makan dibersihkan juga. Selesi harus jujur loh. Ya, harus jujur, harus dibersihkan sayang ya. Oke, kita lanjut di halaman 70. Masih mengenai lingkungan rumah. Terus mau panggil lagi deh. Selanjutnya Rebecca. Iya, Rebecca, boleh baca. Lihatlah. Lihatlah kamarku. Kamarku selalu bersih. Aku merapikan tempat tidurku. Setiap bangun tidur, meja belajarku selalu rapi. Iya, jadi kamarnya Rebecca katanya rapi. Ya, disusun tempat tidurnya. Bangun tidur langsung susun tempat tidur. Selimut, bantal disusun. Sama dengan meja belajar.
habis belajar dirapikan. Itu Rebecca. Lanjut Rebecca, apa lagi? Aku meletakkan buku di rak buku. Pakaianku tata rapi di lemari. Mainanku tidak berantakan. Kamarku juga memiliki jendela. Aku menjaga kebersihan kamarku. Halaman rumahku tampak bersih. Ada banyak tumbuhan hijau di sana. Ayah menanam pohon buah. Ibu menanam tumbuhan berbunga. Rumput di halaman selalu rapi. Daun-daun kering selalu disapu. Lingkungan rumahku bersih. Lingkungan rumahku sehat. Oke, jadi anak kelas 2C, si Clarisha dan Rebecca, mereka rajin merawat rumah mereka, ya. Katanya rumah mereka itu bersih dan tertata rapi. Bagaimana dengan si Kendrick Colin? Bagaimana dengan Megan, dengan Celeste, dengan Valerie? Apakah itu juga rajin membereskan rumah? Rajin? Tadi pagi sudah beres di kamar tidak? Siapa tadi yang sudah pintar melipat selimut kamarnya? Siapa siswa yang sudah pintar melipat selimut di dalam kamarnya? Oh, sudah banyak yang sudah pandai melipat ya. Andri, Theodore sudah bisa melipat selimut. Kendrick. Kemudian Celeste, Megan, Martin sudah pandai merapikan bantal dan link. Nah, pinter dong. Ya harus seperti itu ya. Harus rapi bagian rumah kita. Ruang tamu, dapur, kamar tidur, ruang makan, dan lain sebagainya. Oke, ciri-ciri rumah sehat dan bersih. Ada yang tahu nggak? Ciri-cirinya. Coba Kendrick. Rumahnya bersih. Megan. Tidak ada barang yang berantakan. Oke, Celesti. Kenapa, nak? Buku-bukunya rapi. Oke, benar ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah penjelasan mengenai ciri-ciri rumah sehat dan bersih. Oke, Miss mau panggil Andrew Chandra. Andrew Chandra. Iya, good morning Andrew. Silakan baca ya. Rumah adalah hunian di mana kamu melakukan aktivitas dan juga kenyamanan dan tempat kamu bersama keluarga. Memiliki rumah yang bersih dan sehat tentu saja ada sebuah keharusan. Oke, terima kasih. Andrew Theodore Pojang. Rumah adalah hunian di mana kamu melakukan aktivitas dan juga beristirahat serta sebagai sumber kenyamanan dan tempat kamu bercengkerama bersama keluarga. Memiliki yang bersih dan sehat tentu saja adalah sebuah keharusan. Lanjut, Andrew. Rumah tampak bersih. Ciri-ciri rumah sehat adalah rumah tampak bersih dan tidak ada sampah yang berserakan. Iya, jadi rumahnya tampak bersih. Lihat, ada sampahnya nggak nih berserak-serak? Tidak. Rumputnya juga subur dan memang rapi ya, tertata dengan baik. Nah, harus ditiru ya.
Harus dibiasakan rapi. Itu kan enak dipandang ya. Bersih, sejuk, kamu juga sangat suka di rumah nyaman, betah. Ya kan? Rumahnya nggak bau lagi ya, wangi, udaranya juga sejuk. Sangat betah sekali. Oke, masih Andrew yang baca ya, Andrew Theodore. Silakan Andrew baca kembali. Tadi yang pertama, ciri yang pertama adalah rumah tempat bersih, ciri yang kedua apa? Silakan Andrew Theodore Pojan. Mana nih Andrew-nya? Andrew Theodore Pojan. Menghilang Andrew-nya. Oke, nak, dibuka lagi mikrofonnya. Ya. Adanya tempat sampah. Adanya tempat sampah di sekitar rumah. Hal ini agar sampah tidak rumah bisa langsung dibuang dan tidak berhamburan. Adanya tempat sampah supaya sampahnya tidak berhamburan. Ya benar sekali. Ya. Ingat ya, sampah kering dan sampah yang basah dipisahkan. Oke. Terima kasih Andrew Theodore Chandra. Nah, sekarang giliran Megan. Silakan Megan, siswa PTMT Gelombang 2. Ciri-ciri rumah sehat yang ketiga. Iya, lihat nah. Adanya ventilasi. Yang mana ventilasi, Miss? Mau tahu? Ini dia. Ventilasi itu jendela. Nah, ya. Nih. Ventilasi ini penting kalau di rumah, lihat. Supaya ada sirkulasi udara. Nih. Supaya ada sirkulasi udara dari dalam rumah, ya. Supaya tetap segar rumahnya. Nah, ini ventilasi. Harus dibersihkan ini setiap sudut-sudutnya supaya nggak ada debu. Namanya udaranya kan keluar masuk ya. Supaya rumah kamu tuh nggak pengap. Begitu, lihat bersihkan. Kaca jendela semuanya dilap. Kamu juga nyaman nak dan nggak takut karena nih kotorannya udah nggak ada. Debunya nggak ada ini debunya. Bersih semuanya ya. Sudah paham sampai sini? Ventilasi yang ini ya. Daerah jendela. Nah, seperti ini. Oke sayang, terima kasih Mega. Boleh duduk ya. Oke, selanjutnya bisa panggil lagi nih, Jocelyn Witopin. Ada Jocelyn? Yes, Miss. Oke, selanjutnya ciri-ciri rumah yang sehat, poin keempat. Ayo nak, boleh baca. 4. Bebas dari serangga kotor. Salah satu ciri-ciri rumah sehat itu adalah bebas dari serangga kotor. Kamu harus tahu kalau serangga kotor itu lebih senang tinggal di tempat yang tidak higienis. Lihat ada serangga di rumah, berarti rumah kita itu tidak bersih sayang. Ada nggak di rumah serangga ya? Oh ada, kenapa? Bisa ada di rumah serangganya, Kendrick? Serangga sayang, ini bukan bicara kita, nak. Serangga. Ya, karena kata Jocelyn, bebas dari serangga. Berarti nggak ada serangga dong di rumah yang bersih. Nah, tidak ada bebas dari serangga. Ya, jadi si serangga ini, nak, dia suka sekali rumah yang kotor. Ya, si serangga ini nak senang dia rumahnya kotor. Dia bahagia ini. Nah, ya. Kalau yang bersih rumahnya nggak ada. Bebas. Oke. Terima kasih Jocelyn. Jocelyn Witopin. Oke. Oke, selanjutnya setelah Jocelyn, Valerie Wenola. Silakan Valerie. Halo. Yes, Miss. Iya, Valerie. Lanjutkan Valerie. Jenis?
Jenis serangga kotor itu diantaranya seperti nyamuk, lalat, rayap, dan kecoa. Serangga-serangga tersebut pastinya sangat mengganggu kamu saat melakukan kegiatan di rumah dan bahayanya bisa mendatangkan penyakit. Nah, jadi nak serangga ini menyebabkan penyakit loh. Karena dia hewan yang membawa penyakit ya, lihat. Bahaya nih kalau bisa datang ke rumah kita. Ya, jadi harus kita basmi dengan cara bersih-bersih. Setuju? Iya, terima kasih ya. Siapa tadi namanya? Valeri mau baca. Oke, selanjutnya Everest. Ada Everest. Selamat pagi Everest. Ya, Miss. Ya, lanjutkan ya. Everest mau baca. Ya, bolehlah. Silakan Everest. Kamu tentunya setuju kalau lantai menjadi Lantai bersih. memiliki lantai bersih. Kamu tentunya setuju kalau lantai menjadi salah satu komponen yang paling penting di rumah. Apalagi hampir seluruh kegiatan yang kamu lakukan dengan keluarga saat di rumah selalu berhubung dengan lantai. Kamu harus selalu menjaga kebersihan dari seluruh lantai yang ada di rumah. Bersih nggak lantainya? Bersih, Miss. Lantai Bersih, rumah Miss. Everest bersih tidak? Bersih. Bersih dong, Miss. Iya. Lanjut ya Everest. Baca kembali Everest. Dalam satu hari seluruh anggota keluarga yang ada di rumah bisa hilir mudik menginjak lantai yang satu ke lantai yang lain. Pasti kamu bisa bayangkan sendiri bagaimana banyaknya debu, kotoran, bahkan kuman di lantai setiap harinya. Kamu harus selalu memastikan kalau kamu bisa menjadi salah satu kriteria dari ciri rumah yang bersih. Nah, ini dia. Ya, harus bersih lantainya. Karena tiap hari kan kita kan menginjak lantai. Otomatis bisa berpasir dong lantainya. Jadi harus Dengan dipel. cara, iya, disapu dan dipel. Seperti disampaikan oleh Everest. Betul sekali Everest. Disapu dan dipel. Harus rajin. Pagi dan sore hari. Disapu, dipel. Pagi dan sore hari. Supaya mau seperti ini lantainya. Wah, bersih banget ya. Sampai nggak ada hewan-hewan seperti kecoa pun nggak mau ya, karena bersih. Oke, selanjutnya di rumah berikutnya, Miss mau panggil yang PTMT. Baca, boleh maju. Hendri, baca yang kuat ya. Sedap, bau yang tidak sedap. Berasal higienis, sit down. Nah, jadi duduk. Nah, jadi ada rumah yang tidak berbau ya, rumah yang bersih dong, rumahnya tidak berbau. Artinya rumahnya higienis, ya, nggak ada di rumahnya makanan basi,
Nggak ada di rumahnya tumpukan baju kotor. Nggak ada di rumahnya dia melihara hewan yang memang jarang dirawat. Nah, ya. Kan boleh melihara hewan ya. Tapi harus dirawat juga dong hewannya dengan cara dimandikan. Supaya nggak bau hewannya. Kalau hewan peliharaan kita jarang kita mandikan, pasti rumah kita berbau. Nah, kita punya hewan peliharaan, ya kita mandikan, kita kasih sampo dia bulunya supaya wangi juga rumah kita begitu nih. Atau kita membiasakan menyemprot pengharum ruangan seperti ini. Wah, harum sekali ini. Disemprot wangi bunga, disemprot lagi wangi buah-buahan. Wah, harum ya. Harum sekali rumahnya ya, disemprot menggunakan pengharum. Wangi jeruk bisa. Iya. Jadi banyak ya. Dan selain disemprot rumahnya, pakaiannya tersusun rapi. Benar tidak? Apakah pakaian di lemari kamu bersusun rapi atau berserakan? Rapi nggak susunnya? Rapi dong, Miss. Nah, oke, baiklah. Saya mau panggil kembali nih yang daring siswanya. Sydney Gekonin, silakan Sydney. Untuk itu, kamu harus langsung membersihkan sisa makanan dan pakaian kotor yang menumpuk. Selain itu, bersihkan juga kotoran hewan peliharaan secara rutin setiap harinya. Nah, sudah paham ya? Sudah tahu kan, Sydney? Nah, jadi kotoran-kotoran hewan peliharaan kita segera kita bersihkanlah supaya rumah kita tidak berbau, Sydney. Terima kasih. Nah, selanjutnya giliran siapa ya membaca? Sudah bisa lagi nih. Miss mau panggil dulu Tanika. Ada Tanika? Yes, Miss. Oke, Tanika boleh baca poin ke-7. Silakan memiliki. 7. Memiliki sumber air bersih. Ya. Pentingnya untuk kamu menyediakan sumber air yang bersih di rumah. Karena setiap hari banyak kegiatan di dalam rumah membutuhkan air yang bersih. Ini juga termasuk kriteria rumah sehat. Nah, jadi rumah yang bersih itu Tanika, airnya juga harus bersih, harus jernih, ya. Untuk kesehatan kamu juga sayang, ya. Kulitnya juga bersih, tidak gatal-gatal. Terus kita kan kadang-kadang kan masak air juga ya. Nah, kita ambil air yang bersih, kita masak di atas kompor airnya. Setelah mendidih, didinginkan, bisa kita konsumsi, benar ya? Nah, untuk cuci baju lagi. Nah, jadi banyak kegunaan air di rumah kita. Untuk kebutuhan lah ya. Harus bersih. Kalau kotor kita juga takut ya. Wah, airnya kotor. Takut sekali. Oke, lanjut Tanika. Baca selanjutnya. Contohnya. Contohnya seperti memasak, mandi, minum, dan membersihkan rumah. Untuk itu, salah satu ciri rumah yang bersih adalah rumah yang menyediakan sumber air bersih. Tanpa adanya air bersih, semua kegiatan kamu bersama keluarga bisa terganggu. Bahkan bisa timbul berbagai macam penyakit kalau kamu tidak punya air bersih di rumah. Iya, betul sekali. Akan membawa penyakit kalau airnya kotor. Nah, ini kan bersih nih. Masuk ke dalam perut kita ini air yang bersih kan. Makanya tubuh kita tetap sehat. Mau sehat, minum air yang bersih. Terima kasih, Tanika. Oke, baik. Setelah Tanika, Miss mau panggil kembali Magi.
Mana Magi? Magi. Halo. Magi. Mana Maginya ya? Magi. Iya, Miss. Iya, Magi. Silakan baca poin ke-8, Magi. Tidak berantakan. Iya, 8. Tidak berantakan. Untuk mewujudkan rumah yang bersih dan nyaman, tidak cukup hanya dengan bersihkan lantai dan dinding saja, tapi kamu juga harus menjaga kerapian rumah. Juga harus menjaga kerapian rumah agar tidak berantakan. Oke, nah rumahnya Kan, Miss? berantakan ya Magi, seperti ini penampakan rumah yang rapi. Ini gambarnya. Lihat. Ini adalah rak buku. Rak bukunya itu disusun, lihat bukunya ini. Disusun rapi. Kamu kalau siap belajar itu disusun nggak ini Magi? Magi. Magi mikrofonnya buka dulu sayang. Ya. Magi. Ya, Miss. Magi kalau selesai belajar disusun nggak ini rak bukunya? Supaya apa disusun? Supaya tidak alias Berantakan. ya alias rapi ya. Berantakan alias rapi. Nah, ini maunya anak kelas 2 itu seperti ini. Habis belajar disusun seperti contoh yang baik ya. Kita sudah bisa ajarin sayang. Ciri-ciri rumah yang sehat adalah rak bukunya tidak berantakan. Lihat, tidak berantakan. Harus bersih juga, harus tertata rapi, buku-bukunya enak dilihat, enak dicari, dan tidak tercecer barang-barangnya. Nggak hilang. Aduh, mana ya pensilnya? Mana ya buku IPA ya? Kok tidak ada? Padahal di rak buku, hanya saja nggak dirapikan. Nah, ini semua yang seperti ini. Kira-kira bisa dipraktekkan merapikan buku? Bisa? Oke, Farisha udah bisa dia ya. Oke, good. Baiklah. Thank you ya, Maggie. Selanjutnya yang baca adalah Rebecca Rachel. Silakan Rebecca. Kamu juga harus menjaga rumah agar tidak berantakan untuk mewujudkan Juga harus baca ulang. Rebecca, kamu juga harus menjaga rumah agar tidak berantakan untuk mewujudkan salah satu ciri rumah yang bersih. Kalau barang-barang di rumah kamu berantakan, pasti akan banyak debu dan kuman bersarang di sana. Bukan hanya bisa mendatangkan berbagai macam penyakit, tetapi rumah yang berantakan akan membuat rumah kamu tidak sedap dipandang. Oleh karena itu, salah satu ciri rumah yang bersih ini sangat penting untuk kamu perhatikan. Iya, selain rak bukunya disusun rapi, rak sepatu juga disusun rapi. Nah, di rumah seperti ini enggak? Valerino, Martin ya, Martin Elsa, disusun rak sepatunya. Rebecca, disusun sayang. Ini sepatu sekolah, ini sepatu untuk pergi keluar, ini sandal, begitu nah ya, supaya rapi, bersih seperti ini ya. Kita sudah bisa kasih contoh. Rumah yang sehat adalah rumah yang tersusun atau tertata rapi. Ya, seperti ini juga gambarnya juga rapi, bisa melipat selimut, menyusun bantal. Oke, Rebecca.
Terima kasih Rebecca sudah mau baca ya. Selanjutnya Miss mau panggil kembali Lupita. Lupita. Halo Lupita. Oke, poin ke-9. Silakan baca Lupita. Bebas tikus. Kamu pasti setuju kalau tikus adalah hewan yang jorok dan menjijikkan. Seperti yang kamu ketahui kalau tikus senang bersarang di tempat yang kotor. Mau lihat tikus? Nah, ini tikusnya. Ya. Iya, tikus ini ya. Dia suka di tempat-tempat yang kotor. Dia senang. Kalau tempat ini nih, suka nggak tikusnya nih? Kenapa? Bersih. Kalau tempat yang kotor? Tikus senang ya. Oke, lanjut Novita. Jadi, kalau sampai di rumah kamu terdapat tikus yang bersarang dan berkembang biak, sudah bisa dipastikan rumah kamu tidak bersih. Oleh sebab itu, ciri rumah yang bersih adalah rumah yang bebas dari hewan tikus. Paham sampai di sini? Oke. Apabila ada tikus di rumah dan berkembang biak, artinya dia punya anak banyak. Itu artinya rumah kamu tidak bersih. Nah, ya. Oke. Kalau rumah bersih ada nggak tikusnya? Itu rumahnya kotor juga sayang, kok bisa ada semut. Nah, ya. Berarti ada makanan yang tidak bisa di lantai. Sampai banyak banget semutnya. Ya. Oke, terima kasih Lupita. Bergilir ya. Kita cari lagi siswa yang lain untuk baca. Yang di kelas mau baca nggak? Mereka mau baca? Mau baca? Oke, maju. Silakan. Tapi suaranya agak kuat sedikit ya sayang. Supaya biar jelas. Ya, untuk itu biasanya loten dan ya hewan ini juga nah intinya ini suka di gudang, di loteng, tikus ini. Kemudian di balik lemari, bersembunyi dia, sudut bang. Nah, ya. Tapi kalau di sudut lemari kamu bersih, nggak mungkin dia bersembunyi ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Miss mau panggil lagi nih. Siapa ya gila yang mau baca? Oke lah. Jocelyn Wisofin mau baca lagi boleh. Ya kan Jocelyn. Poin ke-10 sayang. Yuk. Jocelyn. Mana ini suaranya ya? Jocelyn. Ayo nak buka mikrofonnya. 10 rumah yang asli. Untuk mewujudkan rumah yang asli yakni dengan menyediakan area hijau dan yang bersih yang bisa membuat rumah tampak lebih segar. Jadi kamu bisa menanami pekarangan rumah dengan ini juga
menjadi salah satu ciri rumah yang bersih yang harus kamu wujudkan. Nah, ini dia rumah yang bersih, Jocelyn. Ya, rumah yang asri, areanya hijau bersih, tampak lebih segar dan fresh lihat. Lanjut Jocelyn, baca kembali sayang. Selain dapat membuat rumah tampak bersih dan segar, rumah yang asli ternyata bisa memberikan manfaat lain. Manfaat lainnya itu adalah tanaman yang ada di pekarangan rumah dan memberikan pasokan oksigen yang cukup untuk kamu dan keluarga. Dengan begitu,